dalam Al-Quran ya, surah An-Nisa ayat 79 jelas ya. Apa artinya? Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi masalah penyakit medis karena kita tidak menjaga makanan, makan suka hati kita sendiri, terutama ya di dalam hadis Rasulullah apa katanya? Juga pepatah-pepatah secara umum semua pada pernah mendengarnya, yaitu makanlah pada waktunya, berhentilah sebelum kenyang. Perut itu hanya mau sehat, hanya diisi sepertiga makanan, karena sepertiga harus diisi air dan sepertiga lagi harus untuk beribadah, bekerja, dan lain-lain. Kalau kita makan kekenyangan, nanti di lambung proses pengasamannya juga terganggu. Akhirnya timbullah penyakit. Sedangkan ya penyakit non medis ya kadang-kadang tiba-tiba sakit. Tak ada asal usulnya, tahu-tahu malam tiba-tiba mimpi. Malam-malam mimpi yang bukan-bukan, seperti di atas bukit jatuh, seperti kadang ular, binatang atau apa mengejar-ngejar kita, macam kita mau dibunuh. Begitu sakit perut ya, diobati obat apapun nggak sembuh. Begitu diruqyah, dibacakan ayat suci Al-Quran, ternyata dia jerit-jerit. Kadang-kadang ada suara ngomong di badan dia, bukan dia lagi. Inilah yang namanya penyakit non medis. Ini bisa diselesaikan dengan cara ruqyah. Bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Jin, atau bacakan surat As-Saffat, atau dibacakan surat Al-Mu'min ayat 17-19 ya. Bisa juga dibacakan habis surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10. Insya Allah kalau memang ini penyakit non medis ya, kita bacakan ayat ini, kita ruqyahkan di atas kepala atau di telinganya, atau dibacakan di air. Setelah itu kita hembuskan, yakin kepada Allah, minta pertolongan Allah. Insya Allah air ini diminumkan, disapukan ya di badannya, insya Allah sembuh. Inilah penyakit non medis. Sedangkan penyakit medis harus dijaga makanan. Untuk kesehatan manusia ya, transportasi di dalam tubuh, khususnya usus dari mulai lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, sampai di pembuangan keluar tinja dari anus. Semua ini dari kesehatan yang ahlinya, yang pernah saya dengar ya, bahwa semua itu ada aturannya. Contoh, dari mulai usus-usus ya, usus kita, usus halus, usus besar, baik makanan yang masuk di dalam lambung itu, yaitu jam yang paling baik kita untuk kesehatan pada pukul 12 siang sampai pukul 20. Disitulah kita kalau mau makan ya, waktu makan yang baik menurut kesehatan ya. Sedangkan pukul 20-21 jangan lagi memasukkan asupan makanan ke lambung kita, karena di situ harus istirahat. Karena kita mau menjelang tidur, tidak boleh perut keadaan kenyang. Begitu pukul 20 sampai pukul 4 subuh, disitulah ya pencernaan kita untuk ya pengasaman di lambung ini, supaya makanan-makanan yang kita kunyah, kita makan untuk diasamkan menjadi hancur dan menjadi ya
air ya, untuk dikirim ke usus halus dan diserap di usus halus dan usus besar. Kalau di usus halus nggak bisa diserap, masih ada juga, maka pengasaman kedua di usus besar dan isep. Itulah menurut kesehatan ya, yang selama ini saya perhatikan para dokter baik di TV media massa menjelaskan seperti ini. Sedangkan pukul 4 dini hari, 4 subuh sampai pukul 12 siang, disitulah ya makanan dari usus besar masuk ke anus untuk dikeluarkan. Jadi jam 4 pagi sampai jam 12 siang, disitulah waktunya dikeluarkan tinja. Kalau mau tahu kita permasalahan pencernaan seperti ini, insya Allah kita sehat. Jadi kalau medis, aturan makan pun ya. Dan kalau bagi orang yang telah bermasalah perutnya, asam lambung maupun mencret maupun sakit mah dan lain-lain, kurangi makan yang namanya kolesterol non jenuh yang susah dicerna, yaitu oleh lambung kita ya. Karena di lambung juga penghancuran makanan ini dijadikan zat lemak, tapi kalau lemak non jenuh tidak bisa diproses, makanya ini apabila masuk ke hati dibawa oleh darah pembuluh vena ke seluruh tubuh, kalau dia nyangkut di urat-urat kita, berarti kita akan mengalami sakit asam urat ya. Jadi jenuh ini sangat berbahaya, yang tidak bisa diproses oleh usus halus usus besar dan dibawa oleh darah ke dalam hati. Dan apabila ini juga dibawa ke seluruh tubuh untuk mengganti sel-sel yang telah rusak, ini sangat berbahaya. Kalaupun ini nanti nyangkut di persendian, dia akan menjadi rematik. Jadi kalaupun nanti dia dibawa oleh darah, nyangkut di pembuluh mata, akhirnya lesang mata jadi agak putih di lensa optiknya itu, itulah namanya katarak. Sempat dia nyangkut ya di pembuluh ya darah di jantung, makanya menjadi jantung koroner. Jadi sudah jelas bahwa menyembuhkan penyakit medis itu kita harus menjaga makanan yang kita asup, dan jam berapa yang harus kita makan, jam berapa kita harus berhenti makan. Dan juga makan juga banyak makan berserat, sayur buah-buahan, kurangi makan goreng-gorengan supaya tidak bermasalah di pencernaan ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan, hanya dokter ahli, tapi itu pun pernah kita mengikuti seminar-seminar masalah penyakit, yaitu yang diawali dari lambung, usus halus, usus besar, sampai dibuang dari anus. Sedangkan penyakit non medis, penyakit yang katanya berbagai macam jenis, tetapi ada pemeriksaan dokter dia sehat nggak sakit, tetapi begitu pulang ke rumah kadang-kadang tengah malam menjerit-jerit, kadang-kadang dia ya sakitnya tiba-tiba. Begitu juga begitu diruqyah atau dibacakan ayat suci Al-Quran, dia kadang-kadang meronta-meronta, suaranya bukan dia lagi. Dan ini semua ada perbuatan iblis. Kalau pingin supaya kita sehat, dan karena medis dapat disembuhkan, kalau penyakit non medis ini sulit disembuhkan. Jalan satu-satunya supaya kita tidak mempunyai penyakit non medis, sebagai kita orang beragama, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah ya. Apa yang diperintahkan mari kita ikuti, apa yang dilarang jangan kita kerjakan. Banyak kita syukur bahwa kehidupan ini Allah yang berkata.
Itu sudah jelas. Hanya sekian penjelasan dari Bapak. Ya, saya akhiri. Syukur bin nafsi tidak Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dijabarkan oleh Tuan Guru kita apa perbedaan penyakit medis dan non medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.